Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Lutfi Nurbaiti dengan NPM 101200075 kelas C4 Manajemen. Di video kali ini aku akan memberikan pendapat tentang kebijakan pemerintah akibat virus COVID-19 dan juga sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang pertama, kebijakan pemerintah akibat virus COVID-19. Salah satu kebijakan pemerintah untuk melindungi warga dari risiko penularan adalah pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu apa itu pembatasan sosial berskala besar? Jadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran yang lebih luas. Adapun kriteria dari PSBB itu adalah jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kemudian terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Sedangkan lingkup dari PSBB sendiri adalah yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan agama. Yang ketiga, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Yang keempat, pembatasan kegiatan di fasilitas atau tempat umum. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Dan yang terakhir, pembatasan khusus lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Menurut saya, penerapan PSBB sangat efektif dalam menghambat persebaran virus corona yang menyebabkan COVID-19. Kemudian, lembaga survei Kedai Kopi melakukan serangkaian survei untuk melihat efektivitas dari penerapan PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan dari hasil survei tersebut, maka nilai rata-rata efektivitas dari penerapan PSBB ini sebesar 8,40. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuktikan bahwa PSBB itu bisa menekan infeksi corona. Dikarenakan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Nah, pemberlakuan metode belajar dari rumah ini sering dilanda sejumlah tantangan. Lebih dari 46.000 atau 18% dari total satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum memiliki fasilitas akses internet. Bahkan 8.000 sekolah belum teraliri listrik. Mengutip dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, salah satu hasil menyebut bahwa 49% anak berpendapat bahwa program belajar di rumah membebani mereka. Survei tersebut juga menjelaskan 49% anak menjalankan aktivitas bermedia sosial selama belajar dari rumah. Hanya 22% dari responden yang mengerjakan tugas, 13% menjalankan hobi, dan 9% melakukan aktivitas olahraga. Oleh karena itu, agar psikologis anak dan juga kelancaran belajar mengajar, diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan seperti dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.